Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada hari ini. Hari di mana kasih setia, berkat, rahmat, limpah, anugerah Tuhan masih nyata atas kita sekalian. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala perkara yang terindah yang Tuhan lakukan, kerjakan buat kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami rindu mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Mari berbicara, berkata-kata, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang tersesat di luar tembok surga. Kalau orang tersesat itu berarti salah jalan. Ada orang tidak mengerti jalan, dia berjalan melangkah dan kemudian mereka tersesat. Atau mereka yang seolah-olah sudah tahu jalan, tetapi mereka mengalami kesesatan di jalan, tersesat di jalan lebih tepatnya. Untuk sekarang mungkin secara teknologi di jalan-jalan besar, di kota-kota besar, di negara-negara yang besar, kita sudah bisa memakai GPS, pakai Google Map, pakai Waze. Namun di alam kekekalan di sana tidak ada Waze, tidak ada Google Map. Yang ada adalah jalan bagaimana Tuhan persiapkan kebenaran itu dalam Alkitab. Matius 7 ayat 21-23 memberikan peringatan kepada kita tentang bagaimana orang-orang tersesat di luar tembok surga itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perkataan Tuhan ini adalah perkataan yang paling mengerikan bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Karena ketika Tuhan memvonis, aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal engkau, itu vonis yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang telah melayani pelepasan, mengusir setan, healing movement, menyembuhkan, atau bernubuat dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Kapan masa di mana Yesus mengatakan hal tersebut? Pada hari itulah, pada waktu itulah. Kemungkinan besar waktu ini adalah waktu akhir. Mungkin di saat-saat pengadilan, entah itu pengadilan tahta Kristus, pengadilan Israel, atau mungkin pengadilan bangsa-bangsa, atau mungkin pengadilan para malaikat yang jatuh, atau mungkin pengadilan orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ciri pertama orang yang tersesat adalah mereka yang hanya berseru-seru, menyebut nama Tuhan, 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 Tuhan. Seolah-olah kata-kata ini bertentangan dengan apa yang Paulus katakan. Ketika Paulus berkata, barang siapa menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dari mulutnya, maka mereka akan diselamatkan. Jadi yang menyebut Yesus adalah Tuhan dari mulutnya, yang keluar dari hatinya, tentu mereka yang akan diselamatkan. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka yang berseru-seru, yang berkata-kata, kata aslinya disebut itu blepo.
Blepo itu adalah sebuah sikap, sebuah tindakan dari perkataan dengan apa yang dia lihat. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus memang benar, Paulus 100% benar, tidak salah. Sementara Yesus juga benar, 100% juga tidak salah. Cuma pemahamannya harus berbeda. Ketika Paulus berkata barang siapa menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saat itu adalah saat di mana orang-orang sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa di bawah pemerintahan kaisar-kaisar Roma yang kejam. Kaisar-kaisar Roma menganggap dirinya Tuhan, menyebut orang lain sebagai Tuhan adalah merupakan taruhan nyawa. Harus dipahami, harus dimengerti. Seperti Kaisar Domitian. Kaisar Domitian itu berkata bahwa aku adalah Tuhanmu dan Allahmu. Jadi dianggapnya kalau orang menyebut Tuhanku dan Allahku adalah Kaisar Domitian. Kalau orang berani menyebut nama Yesus adalah Tuhan, itu adalah pemberontakan yang sangat, itu hal yang sangat mengerikan. Sudah pasti akan ada taruhan nyawa yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara Yesus Kristus berkata bahwa orang yang menyebut dirinya Tuhan, Tuhan adalah mereka yang hanya sekedar berkata, sekedar berbicara. Yesaya mengatakan bahwa mulut mereka menyebut Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Agamanya adalah ajaran manusia. Jadi orang yang sedikit-sedikit menyebut Tuhan, Tuhan di mulutnya dan tidak pernah ada tindakan yang benar, orang itu masuk dalam kategori tersesat di luar tembok gereja. Mengapa demikian? Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Itu berarti saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang menyebut nama Tuhan. Tuhan disebut di mulut itu begitu mudah, begitu sederhana, begitu gampang. Tetapi harus dipahami dengan pasti, nama Yesus itu tidak menembus dalam perbuatan dan perkataan. Orang-orang model begini ini seperti gambaran dalam Matius 25 ayat 11 sampai 13. Wanita-wanita yang mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan, 5 bijak dan 5 yang cerdas, 5 cerdas dan bijak dan 5 yang bodoh. Tetapi yang 5 yang bodoh ini tidak mau mempersiapkan diri, tidak mau memprepare minyak yang ada. Seharusnya Alkitab mencatat menyambut Tuhan dengan lentera dan minyak yang ada. Tetapi wanita-wanita yang bodoh itu adalah wanita-wanita yang harus diakui tidak mempersiapkan diri. Waktu saat dia terlambat, dia ketok-ketok pintu. Alkitab mencatat dalam Matius 25, 11 sampai 13. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu akan hari manapun maupun saatnya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang masa bodoh, menganggap dirinya masih Kristen, menganggap dirinya masih jadi pejabat gereja, masih menganggap pelayan Tuhan, masih menganggap dirinya aktif, dan seolah-olah punya nilai, punya value di dalam gereja, punya jabatan, di dalam sekolah dia
memiliki gelar akademis yang baik, entah itu S1, S2 atau S3, sarjana, magister atau doktor, bahkan di antara mereka filsafat atau profesor-profesor yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa diri mereka terhilang dari hadapan Tuhan. Mereka masih menyebut Tuhan, Tuhan. Mereka masih berdoa dengan doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tapi kualitasnya adalah kualitas yang minimum. Bahkan bottomless, di bawah standar. Kalau sudah di bawah standar begini, orang-orang hanya merupakan seorang yang berada dalam ruang lingkup gereja, ruang lingkup anak-anak Tuhan. Sehingga seringkali berkata dengan perkataan yang sia-sia. Tuhan sendiri berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pengertian kebenaran yang perlu kita pahami. Bahwa Tuhan mencatat perkataan itu tidak boleh terbuang dengan sia-sia. Perkataan itu tidak boleh diucapkan hal-hal yang kotor percuma. Anak-anak muda sekarang berkata dengan hal-hal yang kotor, hal yang buruk. Dimodifikasi. Kata-kata anjing jadi anjir. Bego jadi begi. Aduh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seolah-olah baik, seolah-olah bagus didengar, tapi itu hal-hal yang kotor. Orang-orang yang berkata ini seringkali membungkus racun dengan bungkusan madu, sehingga ketika orang mengucapkannya seolah-olah tidak ada masalah, tetapi itu kata-kata yang sia-sia. Kemarin saya menjumpai seorang kakek-kakek hampir umur 70 tahun lebih. Dan kemudian dalam waktu berapa menit ada temannya, oma-oma yang juga 70 tahun lebih dengan tongkat dan berjalan. Dan mereka berkata, setengah Mandarin, setengah Indonesia. Tapi saya bisa menangkap, ini bapak-bapak atau kakek-kakek, opa-opa ini berkata sama temannya, "Weh, sudah lama kita nggak ketemu. Tapi saya ketemu, saya lihat wajahmu, kok kamu tambah jelek banget ya. Orang Tuhan kasih kita kesehatan, kamu sakit-sakitan, udah jalan begitu, tidak bisa lurus, sudah bongkok. Aduh, kasihan sekali hidupmu ya." Padahal nggak tahu itu pertemuan keberapa. Tiba-tiba dia bisa ngomong begitu. Itu wanitanya ngomong, "Ya biarin saja, orang keadaan saya begini, mau apa? Iyalah, kalau saya lihat seperti kamu gitu lebih baik mati aja deh." Saudaraku yang kekasih, seolah-olah ini perkataan perbincangan so akrab, tapi di telinga saya sangat tidak mengenakkan sekali, sangat menyakitkan. Orang-orang model begini nih perkataannya perkataan yang tidak berkualitas. Bahkan ada orang yang berkualitas pun perkataan di mimbar bagus, perkataan di khotbah seolah-olah paling suci, paling benar, paling pintar, tapi kelakuannya sejauh timur dari barat. Seperti contoh Saul dalam 1 Samuel 26 ayat 21. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Saudaraku yang kekasih, Saul, dia berkata bahwa dia menyadari bahwa tindakannya salah. Dia berbuat dosa. Dia berbuat salah, ingin membunuh Daud. Dan kemudian, "Mari anakku, pulanglah." Tetapi itu cuma kamuflase. Itu cuma tipu-tipu. Padahal itu sebuah jebakan. Kalau Daud pulang pun,
Daud tentu akan dibunuh. Saudara-saudara, dengar saya, orang yang tersesat di luar tembok gereja, mereka yang memberikan diri beridentitas anak-anak Tuhan, layak menyebut Tuhan, Tuhan. Tetapi perkataannya itu tidak berkualitas dan tidak termanifest dalam kehidupan sehari-hari. Perkataannya itu tidak menembus perbuatan, kelakuannya tidak ada kebenaran di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, Saul mengerikan matinya. Karena apa? Karena dia cuma bisa ngomong, tidak bisa praktek. Dia tahu dia salah, dia berdosa, dia punya kebencian. Dia mau membunuh, dia pura-pura aku tidak lagi membunuh. Aku mengasihimu, datanglah. Tetapi realitasnya dia ingin membunuh. Saudara, kalau mau belajar jahat, belajar seperti orang-orang yang tersesat di luar tembok gereja, di luar tembok surga, maksud saya, itu saudaraku yang kekasih, belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel memang sampai sekarang masih menganggap dirinya itu bangsa pilihan. Dia adalah bangsa yang elit, bangsa yang bonafit, bangsa yang terpilih di antara semua bangsa. Bangsa di luar Israel dianggapnya goyim, bangsa-bangsa yang kafir. Bahkan Israel yang kolot, yang ortodok, dia mengatakan bangsa-bangsa lain, agama-agama lain merupakan bahan bakar api neraka. Mengerikan. Tetapi realitasnya bangsa ini menolak juru selamat. Bangsa ini menolak Yesus Kristus. Bangsa ini menolak Mesias. Mereka hanya memikirkan Mesias menurut konsep pola pikir mereka bahwa Mesias datang dari langit. Tetapi realitasnya Mesias datang dari kandang domba. Maka Yesaya 8 ayat 1-3 mencatat kebenaran kepada kita. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari dengan sungguh bahwa bangsa Israel itu menganggap dirinya mengenal, intim, dekat dengan Tuhan. Mengenal di situ menggunakan kata yada. Yada itu keintiman, kelekatan, kedekatan. Sok akrab, sok dekat, sok lekat. Padahal Tuhan menolak dia. Seperti orang-orang yang sudah melayani, yang berkata Tuhan setiap minggu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, demi namamu, itu demi nama Yesus. Menyebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia bernubuat, dia menyampaikan kebenaran setiap waktu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak mengenal dia. Keintiman, kedekatan, kelekatan yang dia anggap benar itu tidak menjadi ukuran. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang menganggap dirinya benar tetapi dianggap tidak benar. Oleh sebab itu Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh menjaga perkataan, menjaga ucapan kita harus sinkron. Sinkron dengan kelakuan. Sinkron dengan perbuatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan.
Tetapi ibadah mereka adalah ibadah yang mencemari diri dengan perbuatan-perbuatan penyembahan-penyembahan berhala yang lain. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka berkata, buatkanlah kami berhala, buatkanlah kami lembu emas, supaya kami dapat menyembah kepada Allah. Sementara Musa berkata bahwa Allahmu itu Allah yang membebaskan engkau yang keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita modifikasi kehidupan kita. Bukan dari mulut, bukan dari sekedar perkataan. Ada banyak perkataan yang sia-sia yang sudah kita ucapkan. Ada banyak perkataan-perkataan yang tidak benar yang kita ucapkan. Ada banyak perkataan-perkataan yang meng-underestimate orang lain. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain terluka, membuat orang lain sedih, membuat orang lain lemah. Seharusnya anak Tuhan memberikan kekuatan, seharusnya anak Tuhan memberikan penghiburan. Malah menakut-nakuti, malah membuat orang bimbang dan ragu. Jagai perkataan ini. Ketika saya sakit, ada orang berkunjung dengan saya karena lagi saya sakit usus buntu habis operasi. Orang itu datang kepada saya dan berkata, oh Pak Pendeta sakit usus buntu ya, udah operasi ya, hati-hati Pak ya. Jaga diri Pak, minum dulu, buang gas dulu baru minum. Karena ponakan saya mati, pori-porinya pecah. Wah, dia cerita yang menakutkan sekali, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seharusnya kau datang menghibur, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat, tenang. Jaga diri baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa kita tidak boleh memasukkan sesuatu yang kotor di dalam diri kita. Karena ketika di dalam diri kita ini kotor, sudah pasti mulut kita akan keluar kata-kata kotor. Dari dalam perbendaraan di hati akan keluar dari mulut. Saudaraku, sederhana saja ketika seseorang mengalami hal-hal yang terluka, yang menyakitkan, maka secara otomatis mulutnya berkata hal-hal yang pahit, hal-hal yang kotor. Ketika seseorang menikmati hal-hal yang indah, menikmati hal-hal yang menyenangkan, perkataannya happy, perkataannya luar biasa. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan kita supaya tidak tersesat di luar tembok gereja, mari kita isi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran. Ketika kebenaran itu masuk di dalam, dia akan meluap keluar, dan perkataan kita itu perkataan-perkataan yang memang dari perbendaraan kebenaran yang ada di dalam. Sehingga mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus diakui bahwa kebenaran itulah yang akan membuat kita mengerti. Kalau setiap hari orang minum bawang, makan bawang, maka keringatnya keringat bawang. Kalau orang tiap hari makan B1, B2, keluarnya juga B1, B2. Karena apa, saudara kasih? Yang di dalam itu yang akan keluar. Jadi perbendaraan hati kita ini akan terucap dengan kata-kata. Orang yang berkata-kata itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menunjukkan kualitas seseorang. Tell me what you eat and I tell you what you are. Jadi ketika seseorang menikmati banyak kebenaran, maka dia akan mengatakan kebenaran. Tapi kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang bukan hanya Tuhan. Kata Tuhan itu kan kurios. Kurios itu menguasai. Ketika seseorang dikuasai, maka orang itu akan
tunduk di dalam kuasa itu. Dia menjauhi dari berbagai macam larangan, menjauhi dari berbagai macam hal yang Tuhan tidak berkenan, Tuhannya tidak berkenan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari hardware-nya dan software-nya itu sama. Jangan hardware-nya itu anak Tuhan, tetapi software-nya itu anak setan. Sekalipun mengucapkannya itu hal-hal yang seolah-olah bernuansa Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihat perkataannya, Tuhan lihat perbuatannya. Jadi dijagai diri untuk kita tidak tersesat di luar tembok surga alias neraka yang berkata aku tidak mengenal engkau. Jagai hidup ini dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu menentukan value, menentukan nilai. Nilai itu terletak dari perkataan dan perbuatan itu sinkron. Jangan perkataan dan perbuatan itu sejauh timur dari barat. Sehingga Tuhan begitu murka. Karena harus dipahami ini orang tidak sinkron. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta yang menunjukkan jati dirinya paling benar, paling suci, yang paling dipakai Tuhan, dan meng-underestimate orang lain. Jangan-jangan orang yang model seperti ini adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang seringkali khotbah dengan urapan itu artinya nubuat. Ketika orang sudah bernubuat, maka dibuktikan dengan demonstrasi mujizat. Ketika dibuktikan dengan demonstrasi mujizat, di sana setan-setan ketakutan. Wah, model begini ini terkenal sekali, saudaraku. Tetapi Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Walaupun harus dipahami tidak semua orang yang bernubuat, tidak semua orang yang mengusir setan, tidak semua orang yang melakukan mujizat itu ditolak di surga dan tersesat di sana. Tidak semua. Hanya beberapa orang yang punya kualitas menjadikan yang kedua adalah profetik menjadi profesi. Mengusir setan, bernubuat, dan membuat mujizat. Itu adalah profetik, panggilan kenabian. Suara Tuhan ditandai dengan mujizat. Suara Tuhan ditandai dengan kesembuhan. Suara Tuhan ditandai dengan perkara-perkara mujizat, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan mau dilakukan, dikerjakan oleh semua orang. Tetapi profetik ini sudah berubah menjadi profesi. Artinya profesi itu sebagai komoditas keuntungannya, keuntungan pribadi. Memang harus diakui profetik itu harus sangat profesional. Harus sungguh-sungguh serius dilakukan secara maksimal dan terbaik, profesional. Tetapi ini bukan profesi, saudaraku yang kekasih. Dan saudara perlu tahu kualitas kekristenan tidak terletak di karunia-karunia, di mujizat-mujizat, dan di seberapa banyak mereka mengeluarkan setan. Kualitas kekristenan terletak pada saat di mana dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perkataan tentang orang-orang yang tidak dikenal Tuhan ini adalah orang-orang yang dikenal banyak manusia, dan itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tidak mungkin salah. Kalau dia bilang nggak kenal, ya nggak kenal. Sementara di seluruh dunia kenal dia. Anggap saja ini dalam pertemuan dunia yang berbeda. Kita bersama-sama Tuhan, bersama orang-orang yang tertolak ini. Ketika Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, dan orang itu berdalih bahwa aku membuat
mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Bahkan aku telah melakukan banyak-banyak mujizat demi namamu, demi nama Yesus. Dan orang-orang tuh meneguhkan, ya benar, mujizatnya banyak. Ya benar, kuasa setan yang keluar begitu banyak. Ya benar, dia bernubuat. Dia berkhotbah dengan baik dan luar biasa dahsyat. Angkat 2 jempol, 4 jempol, 10 jempol. Semua orang mengatakan aku kenal dia. Tetapi Yesus berkata, aku tidak kenal. Nah, persoalannya siapa yang dikenal Tuhan? Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan kebenaran kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah ialah teguh. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi mungkin orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang besar ini dan akhirnya tersesat dalam kekekalan, tersesat di luar tembok gereja, udah pasti karena mereka melakukan kejahatan, adikia. Adikia adalah ketidakbenaran di hati atau kehidupan perbuatan yang tidak benar. Saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang terlalu berani menceritakan berbagai macam mujizat-mujizat yang dia tidak alami, tetapi dia menceritakan. Dia ingin membuat kesan bahwa jemaat berkata, oh dia orang hebat, dia dipakai Tuhan. Ketika saya menyembuhkan penyakit kanker, ibu itu kankernya sudah stadium akhir, sudah divonis mati. Ketika saya datang ke rumah, saya mendoakan dia sembuh saat itu juga, dia pulih. Padahal dia belum pernah berjumpa dengan ibu itu. Dia berkata bahwa saya sudah membaptis pejabat ini, membaptis pejabat itu. Saya sudah membaptis agama lain dan lain sebagainya, bla 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 bla. Supaya apa? Supaya terkesan di mata jemaat dia the best of the best. Tetapi dia adikia. Adikia itu adalah ketidakbenaran di hati. Nuraninya seharusnya berkata tidak perlu begitu. Ini orang sudah menjadikan profetik jadi profesi untuk keuntungan diri sendiri, untuk ketenaran, untuk supaya menjadi famous, supaya menjadi pengikut. Orang-orang bertuhankan akan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar kebenaran ini dan penting. Hendaklah kita berkata dengan hati nurani itu sama, jangan berbeda. Oleh sebab itu Nehemia mengatakan kepada kita, Nehemia 13 ayat 17. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Sabat atau Sabaton adalah hari istirahat. Semula hari ini bukan hari ibadah. Bukan berarti Sabat itu ibadah. Sabat itu beristirahat. Apa arti beristirahat? Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan menikmati seluruh hasil karya, menikmati seluruh ciptaan yang indah. Jadi ada sebuah keintiman hari Sabat itu hari ke-7, dan Tuhan tidak pernah menciptakan hari ke-8. Sabat Tuhan pertama sampai sekarang itu masih Sabat, sampai Sabat yang kekal di peristirahatan terakhir di Sabaton, the day of Sabat. Tetapi orang-orang ini tidak sedang berada di the day of Sabat, tapi the day of the road. Ya. Hari kemurkaan. Hari kemurkaan itu tinggal di luar tembok surga. Artinya neraka yang luar biasa. Jadi orang yang jahat adalah orang yang tidak menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ketika dia berkhotbah, ketika dia menyampaikan firman, ketika dia bernubuat, ketika dia mengusir setan, dia
melakukannya untuk diri sendiri, dinikmati sendiri-sendiri. Orang memuji-muji, diagung-agungkan, dan dia sangat suka sekali. Dia sangat bangga bahwa dirinya bisa menyembuhkan orang, bahwa dirinya bisa bernubuat, bahwa dirinya bisa melakukan hal yang spektakuler. Padahal Sabat, kekudusan Sabat itu adalah kehidupan bersama Tuhan dalam segala hal. Tidak ada dan tidak boleh kita menikmatinya untuk diri sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu kejahatan. Segala kenikmatan di luar Tuhan adalah kejahatan. Kejadian 39 ayat 8-9 mengatakan kepada kita, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang berlaku tidak sepatutnya. Berlaku tidak sepatutnya. Bukan haknya. Jadi harus diakui bahwa kejahatan itu adalah anomian. Anomian itu ilegal, durhaka, tidak taat, anomos, pelanggaran hukum. Ketika Yesus berkata, hai kamu pelaku kejahatan, anomian, berarti tidak ada hukum melakukan seenaknya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang menikmati hal-hal yang seolah-olah tidak ada hukumnya, karena dia hukumnya. Karena dia yang terutama, dia yang the best of the best, dia pimpinan tertinggi dan tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan dia menyebut dirinya itu wakil Tuhan. Dirinya menyebut bahwa dia adalah suara Tuhan di dalamnya. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar sebuah kebenaran yang luar biasa yang Allah berikan. Jangan sampai kita the day of the Lord berada dalam murkanya Tuhan. Dan saudaraku, mari kita setia. Dan yang terakhir, mengapa mereka tersesat di luar tembok surga? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa ada begitu banyak yang tidak mungkin kita selesaikan pada hari ini. Kehendak Bapa adalah mereka sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki Bapa. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran adalah penyembah-penyembah di mana dia berada, di waktu kapan dia memiliki koneksi dengan Tuhan. Penyembah itu proskuneo. Proskuneo itu kis, keintiman, kedekatan, kelekatan kepada Tuhan, kesetiaan. Karena proskuneo itu dasarnya ambil dari dasar kata anjing. Anjing itu memiliki kesetiaan. Anjing kalau sudah kenal majikannya,
Dia setia kapanpun dan dimanapun majikannya berada. Dia datang, dia memburu majikannya dan menikmati kebersamaan, menikmati hal-hal yang indah. Oleh sebab itu saudaraku, ada begitu banyak bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Alkitab menjawab dengan jelas bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Mari kita dengan berbagai macam cara memberitakan kebenaran agar lebih banyak orang-orang diselamatkan. Untuk itu saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bangkit. Kita menikmati hal-hal yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita kelak berada di posisi tersesat di luar tembok surga. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa hidup kita berakhir di sana, di dalam kemuliaan atau di dalam kengerian. Kalau kita di dalam kemuliaan, mari kita tidak hanya sekedar menyebut Yesus itu Tuhan, 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 tapi menyebut Yesus adalah Tuhan dalam setiap kelakuan, perkataan, pikiran, dan tingkah laku kita hari demi hari. Dan hal yang kedua, ketika kita mau menjadikan diri kita tidak tersesat di jalan, jangan menggantikan profetik panggilan itu menjadi profesi yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan kekayaan, kepopuleran, dan kesombongan untuk pribadi. Itu adalah kejahatan. Dan yang terakhir, mari kita melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita persiapkan diri untuk memasuki kekekalan dengan sukacita yang besar. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kami kuat. Kami terus melangkah agar kami juga tidak tersesat dalam kemuliaan nanti. Tetapi kami terus-menerus mencari jalan kebenaran dan kehidupan, supaya kami tidak tersesat di luar tembok surga. Terima kasih, kami memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengar dan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya bersuka ketika saudara like, subscribe, dan komen. Dan kami akan kirimkan kebenaran-kebenaran baru buat saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Amin.